Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Iskandar, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 054352571, program studi Sistem Informasi dari UP BJJ UT Bandung. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik dengan mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Dalam hal ini yaitu pembuatan aplikasi website, pemesanan bahan ajar, SITTA menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, di sini saya sudah masuk ke VS Code ya. Di sini saya sudah membuat file index.html, script.js ya, kemudian style.css. Oke, saya akan membuka file HTML ya, index HTML. Baik, di sini untuk struktur HTML yang semantik ya, valid dan lengkap. Pada bagian HTML saya membuat struktur website menggunakan tag semantik seperti header ya. Di sini ada header ya. Ada header, kemudian main, kemudian section ya. Di sini ada section. Kemudian form ya. Ada form. Kemudian ada data table. Ada data table ya di sini ya. Yaitu tujuannya untuk agar struktur website lebih rapi, mudah dipahami, dan sesuai standar HTML modern. Website terdiri dari header sebagai judul aplikasi ya di sini. Form pemesanan ya. Header ya, pemesanan serta tabel daftar pesanan. Form pemesanan berisi kode bahan ajar ya di sini, kode bahan ajar, jumlah pesanan ya di sini. Jumlah pesanan. Kemudian alamat pengiriman di sini ya. Kemudian metode pembayaran ya. Baik, kemudian pada CSS ya. Di CSS, pada bagian CSS saya menggunakan eksternal CSS melalui filestyle.css ya ini ya. CSS digunakan untuk mengatur warna ya, ukuran teks, layout, kemudian tombol, from, dan tabel. Tema website dibuat sederhana dan formal agar nyaman digunakan dan sesuai dengan identitas Universitas Terbuka ya. Ya, ini tampilannya sederhana ya, sesuai dengan instruksi ya. Kemudian untuk JavaScript DOM, pada bagian JavaScript DOM menggunakan DOM atau dokumen objek model agar menjadi interaktif ya. Digunakan untuk membaca data dari form, memperoleh input penggunaan, menemukan alert, menambahkan pesanan, atau manipulasi DOM dilakukan ketika pengguna menekan tombol pesan sekarang, kemudian data proses secara otomatis pada sistem. Kemudian untuk validasi ya. Baik, kemudian untuk validasi ya, validasi form dan alert. Pada form pemesanan saya menggunakan validasi dengan atribut required agar semua data wajib diisi. Selain itu, JavaScript juga menampilkan alert sebagai feedback ketika data berhasil diproses atau ketika data input yang belum lengkap. Tujuannya agar pengguna mengetahui status proses pemesanan. Ya, kita melakukan validasi dulu ya. So, ini saya ngetik nama saya Cep Iskandar. Kemudian saya kodenya BMP Pancasila ya. Jumlahnya, misalkan saya lupa ini nggak ngisi. Kemudian alamat, kantor Dewan Komisaris misalnya, Bank BJB,
Jalan Tengku Umar, Jalan Tengku Umar nomor 8. Ketika memberikan silakan metode pembayaran transfer bank ya, bisa melakukan pesanan. Nah, di sini ada alert ya, please fill out this field. Ini menandakan ada yang terlewat ya, belum terisi. Ternyata di sini saya belum menambahkan jumlah BMP-nya berapa banyak ya. Misalkan saya sudah mengisi, kita melakukan pesanan, nah, maka itu sudah otomatis tercatat ya dalam pemesanan, sehingga ini semua bersih kembali tanpa sudah bersih kembali. Ini menandakan pesanan saya berhasil ya. Kemudian untuk modularitas file dan struktur file ya, proyek website dibuat dengan struktur file yang terpisah agar lebih rapi dan mudah dikembangkan. File yang digunakan yaitu index.html untuk struktur website, kemudian style.css untuk tampilan, dan script.js ya untuk interaksi website. Menurut saya, modularitas file sangat penting karena mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan website ya. Kemudian kreativitas tambahan ya, dalam hal ini saya menambahkan tampilan tema sederhana ya di sini ya, sederhana dengan desain form dan tabel yang lebih rapi. Saya juga menambah fitur drop down agar pengguna lebih mudah dalam melakukan pemesanan ya. Selain itu, website juga dibuat interaktif menggunakan JavaScript DOM ya, sehingga data dapat diproses secara otomatis. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu sistematis alur berpikir dan argumentasi pembuatan website. Dalam proses pengerjaan, saya menggunakan alur berpikir bertahap, yaitu membuat struktur halaman menggunakan HTML, memperindah tampilan dengan CSS, kemudian menambahkan interaksi menggunakan JavaScript. Pendekatan ini saya gunakan agar proses pembuatan website lebih sistematis dan mudah dipahami. Menurut analisis saya sebagai mahasiswa sistem informasi, kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript sangat penting dalam pengembangan website karena ketiganya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Sekian penjelasan dan demonstrasi dari saya mengenai tugas ke-1 dalam hal ini mata kuliah pemrograman berbasis web ya, untuk pembuatan website sederhana tentang pemesanan bahan ajar. Saya menyadari bahwa saya masih dalam tahap belajar dan belum mahir sepenuhnya dalam pengembangan website. Namun melalui tugas ini saya mendapatkan pemahaman baru mengenai HTML, CSS, dan JavaScript DOM dalam pembuatan aplikasi web sederhana. Mohon maaf kepada Ibu Selawati selaku tutor pembimbing. Mohon arahannya dan bimbingannya Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.